Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suara saya, Nak? Jelas, Mem. Oh, jelas. Alhamdulillah. Slide-nya juga jelas ya, terlihat ya? Jelas, Ya, Mem. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kedua dari pertemuan kemarin. Yang pertama, kita telah belajar ukuran pemusatan data tunggal, dan hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Oke. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan nilai min, median, modus dari data kelompok, dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus data kelompok. Baik, kemarin minggu lalu kita sudah belajar ukuran pemusatan data. Perlu diingat, ukuran pemusatan data itu apa? Biar lebih jelas lagi, saya ingatkan ukuran pemusatan data adalah nilai data tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama itu ada min, median, dan modus. Jadi ada min, median, modus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang min, median, modus untuk data kelompok. Baik. Yang pertama, rata-rata min data kelompok. Jadi min itu adalah rata data kelompok. Yuk, cara menentukan min, nilai rata-rata data kelompok dapat ditentukan dengan 2 cara. Jadi yang pertama itu, cara pertama kita menggunakan rumus berikut ini. X bar itu menyatakan nilai rata-rata. Sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Baik, di mana X di sini adalah nilai tengah. Oke, ya. Sebelumnya di minggu pertama sudah di-share tentang cara penulisan data kelompok. Jadi data kelompok bisa dirubah ke dalam tabel frekuensi seperti ini. Jadi ini adalah tabel frekuensinya untuk menentukan min atau rata-rata. Oke. Nah, baik, di sini diminta adalah tentukan min nilai tes matematika 50 orang yang disajikan pada tabel di samping. Jadi untuk data kelompok di sini kita melihat kelas. Ada kelas, ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Jadi dikelompokkan ke dalam kelas. Oke. Di sini juga kita lihat nilai dari rentangan 55 sampai 59 frekuensinya adalah 4. Dan 60 sampai 64 nilainya adalah 10. 65 sampai 69 nilainya adalah 17 frekuensinya. 70 sampai 74 frekuensinya 14, 75 sampai 79 itu frekuensinya 5. Jadi jumlah data pada data kelompok ini adalah 50. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana untuk mencari min rata-rata data kelompok? Jadi kita ini tadi tabelnya ya, tabelnya rata-rata data kelompok dengan cara yang pertama kita menggunakan rumus fx sama dengan x bar sama dengan sigma fx kali per sigma f. Oke, di sini kita akan lihat X itu apa? X itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data. Lihat ya. Oke, X itu apa? X itu adalah nilai tengah dari data. Sorry. Oke. Nah, antara 55 sampai 59 di sini kita ada 5 data, yaitu 55,
56, 57, 58, 59. Nah, ada 5 data, rentangan antara 55 sampai 59, nilai tengahnya adalah 57. Paham ya? Oke, nilai tengahnya adalah 57. Kemudian 60 sampai 64 itu 60, 61, 62, 63, 64. Berarti nilai yang ada di tengahnya adalah 62. Demikian juga 65 sampai 69, nilai tengahnya itu adalah 67. Lanjut, 70 sampai 74, nilai tengah dari rentangan data tersebut adalah 72. Dan 75 sampai 79, nilai tengahnya adalah 77. Inilah nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Oke, jadi tadi ada 5 kelas, nilai tengahnya ini dia 57, 62, 67, 72, 77. Inilah yang akan mewakili untuk mencari rata-rata. Lanjut, fx. Fx ini frekuensi dikalikan xx ini tadi nilai tengah. Jadi frekuensi 4 untuk nilai tengah 57 hasilnya adalah 228. Untuk yang kelas kedua, 10 kali 62, 620. Yang ketiga, 17 dikali 67, ini ada 1139. Yang keempat, 14 kali 72, ini 1008. Yang terakhir, 5 kali 77, hasilnya adalah 385. Jadi total sigma fx ini adalah 3.380. Kita pakai rumusnya untuk menentukan rata-rata data kelompok. X bar adalah sigma fx, di sini 3.380 dibagi frekuensinya. Banyaknya data ada 50. Jadi nilainya sama dengan 67,6. Oke ya, kita lanjut ya. Ini paham ya insya Allah ya nak? Kita lanjut yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Tadi kan min rata-rata data kelompok dengan cara 1. Ini kita menggunakan cara 2. Cara 2 dengan tabel frekuensi yang sama ya. Nah, cara 2 boleh dicatat rumusnya. Rumusnya berbeda sedikit. Di sini X bar bisa kita peroleh dari X0 ditambah sigma dari frekuensi kali D per sigma dari F, di mana X0 itu adalah rata-rata sementara. Si D itu adalah X, frekuensi X dikurangi dengan X sementaranya. Oke, nah contohnya ini ya, kita lihat ya. Oke, nah ini tabelnya. Jadi sama ya, tabel saya ambil dari tabel yang contoh pertama. Jadi kita bisa membandingkan nanti bagaimana mencari supaya lebih mudah. Bisa dipakai cara pertama, bisa dipakai cara kedua. Oke, nah di sini kamu perhatikan jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67. Ini tadi adalah nilai tengah. Perhatikan kolom X. Kolom X ini adalah nilai tengah. Nilai tengah 57, 62, 67, 72, dan 77. Oke, perhatikan. Nah, yang dipilih di sini 67, tapi tidak selamanya harus 67. Kamu bisa pilih rata sementaranya 62, boleh 57, boleh 72, boleh 77. Diserahkan kepada kamu. Tetapi carilah nilai yang dia, ini saya pilih 67, nilai yang dia ketika diselisihkan dia nilainya sedikit kecil supaya memudahkan kita menghitungnya nanti ketika frekuensi dikali D. Jadi pilihlah nilai yang dia rata-rata sementara itu selisihnya terhadap yang lainnya itu kecil. Oke, paham ya? Gimana nih, paham? Yuk kita lihat ya supaya lebih paham lagi berikut ini. Oke, kita lihat lagi ya untuk yang di sini. Nah, ini dia tadi datanya. Jadi tadi saya pilih 67 ya. Ini datanya. Kita punya
panjang kelasnya 5 di sini, data kelasnya ada 5, frekuensinya ini yang 4, 10, 17, 14, 5, dan nilai tengahnya 57, 62, 67, 72, dan 77. Oke, oke. Kita lihat ya. Ya, tadi kita pilih, ini kita perlu tahu dulu D-nya, F kali D-nya berapa? Ya, 67. Tadi kita pilih rataan sementaranya itu adalah 67. Nah, D itu adalah selisih dari X dikurang X sementaranya. Di sini kita dapati 57 dikurang 67 hasilnya adalah minus 10. Ya. Kemudian 62 dikurang 67. Nah, ini hasil perkaliannya dulu ya. F kali X tadi berapa? 4 dikali min 10. Jadi yang dikalikan F kali D, bukan F kali nilai tengah untuk cara kedua ini. Jadi 4 dikali min 10 sama dengan 40. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya, 62 dikurang 67, kita dapati si D-nya minus 5. Lalu kita cari fungsinya ya. Ini fungsi F kali D-nya. 10 dikali min 5 hasilnya adalah minus 50. Next, berikut untuk data berikutnya. Nah, 67 dikurang 67 berarti di sini adalah 0. 17 kali 0 otomatis hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan ya berikutnya. Di sini D-nya, lanjut, 72 dikurang 67. Maka kita akan memperoleh kali 5. Hasilnya 14 dikali 5 adalah berapa? 70. Lanjut, 77 dikurang 67 hasilnya adalah 10. Nah, F kali D-nya 5 kali 10 hasilnya adalah 50. Jadi ini F kali D. Kita cari apanya? Sigmanya. Tadi kan di rumus adalah sigma FD ya. Di sini sigmanya min 40 ditambah min 50 tambah 0 ditambah 70 tambah 50 hasilnya adalah 30. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumus untuk cara yang kedua adalah X bar diperoleh dari sama dengan rataan sementara yang kita pilih ditambah sigma FD per sigma dari siapa? F. Berarti di sini 30 per 50. Oke, maka hasilnya adalah 67,6. Saya rasa untuk data yang besar, cara yang kedua ini bisa dijadikan rekomendasi. Karena hitungannya tidak terlalu besar untuk menghitung sigma dari fx-nya. Di sini kita ambil fd dari data sementara. Sampai di sini paham ya, Nak? Paham? Paham. Paham ya. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, tadi data kelompok. Nanti kita lanjut lagi di soal latihan berikutnya untuk rata-rata. Sekarang kita masuk dulu ke median data kelompok. Ya, median itu perlu diingat kembali. Median itu apa? Median itu adalah dari sekumpulan bilangan. Bilangan yang di tengah-tengahnya setelah bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini data tunggal ya, berlaku juga untuk data kelompok. Berlaku juga untuk data kelompok. Baik, kita lanjutkan. Nah, median data kelompok tentunya berbeda. Dia memiliki rumus umum untuk menentukan median data kelompok. Oke, ini rumusnya. Yap. Oke, kita punya nilai menentukan median, boleh dicatat. Mungkin juga modelnya sudah diberikan di psikologi ya. Oke, median data kelompok itu adalah B ditambah B ini batas bawah. P panjang kelas dikali dari setengah dari N dikurangi frekuensi, mediannya frekuensi sebelum dari kelas N per F. Berarti B ditambah P dikali setengah N dikurang F per F. B tepi bawah kelas median, P itu panjang kelas,
F itu jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. F besar ya. F kecil itu frekuensi kelas median. Dan N banyak data. Boleh dicatat-catat dulu. Biar mudah kita nanti di pengerjaan soalnya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ke contohnya. Oke. Nih. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Oke, ini tabelnya ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok kelasnya. 6 kelompok kelasnya dengan rentangannya itu data 40 sampai 44 berarti 40, 41, 42, 43, 44 itu ada 5 panjang kelas. Itu yang dinamakan panjang kelas ya. Nih dari sini panjang kelasnya sudah dapat semuanya 5 sama ya. Panjang kelasnya kelompok datanya ada 6. Oke, sampai di sini paham ya. Frekuensi yang diberikan adalah 4, 8, 12, 10, 9, 7. Jadi kita untuk menentukan median data kelompok kita cek dulu letak kelasnya median berada di mana. Nah, ini kita jumlahkan dulu frekuensinya. Baik, lihat ya. Oke, tadi saya kembalikan dulu ke sebelumnya. Di sini ada 4, 8, 12, 10, 9, 7. Itu kita jumlahkan ya. Jadi setelah dijumlahkan, tadi hasilnya ada 50 data. Setengah dari data yang ke-50 itu adalah 25 data. Berarti kita cari dulu di mana median yang ke-25. Kamu hitung nih. Kamu hitung kumulatifnya. 4 ditambah 8, 12. 12 ditambah 12, 24. 24 ditambah 10. Berarti di situ udah ketemu berapa? 40. Jadi data tadi setengah dari 50 adalah data ke-25. Jadi di kelas pertama belum, di kelas kedua belum, di kelas ketiga walaupun hampir tapi belum. Letak data ke-25 itu berada di kelas yang keempat, yang dia frekuensinya 10 ini. Ya, letak datanya berada di kelas yang keempat. Karena tadi setengah dari N ini kalau disigmakan jumlahnya 50, setengahnya adalah 25. Data ke-25 berada di kelas 55 sampai 59. Paham ya? Oke, jadi dia letak datanya itu berada di interval yang keempat. Nah, median tadi tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median, saya balikkan sedikit. Ya. Tadi dia berada di kelas median interval keempat, yaitu 55 sampai 59. Di pertemuan awal sekali ada modul yang sudah diberikan ke kamu, bahwa tepi bawah itu adalah, ini nilai minimum dari kelas adalah 55. Maka tepi bawahnya itu adalah 55 dikurang 0,5. Berarti dapatnya 54,5. Itulah tepi bawahnya. Ya. Nah, panjang kelasnya tadi kita sudah hitung dari 55 sampai 59 itu adalah 5. Oke, adalah 5. Itu yang namanya panjang kelas. Selanjutnya, frekuensi kelas median berapa? 10. Nih, perlu dicatat ya. Frekuensi kelas median 10. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu berapa? Kumulatif kelas sebelum median, berarti di interval 1, 2, dan 3. Kamu jumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 12. Berarti hasilnya tadi 24 ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Jadi median tadi tepi bawahnya 54,5, panjang kelasnya 5. Kemudian frekuensi setengah N-nya tadi 25, frekuensi kumulatif sebelum kelas median tadi 24, dan frekuensi pada kelas median 10. Jadi 54,5 ditambah 5 dikali 25 dikurang 4/10. Itu adalah untuk mencari mediannya. Maka kita dapat hasil dari mediannya itu adalah
54,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 55. Jadi nilai median pada data kelompok tersebut adalah 55. Gimana? Paham, Nak? Bisa ya? Paham, Insya Allah Mem. bisa ya. Yang penting pulpen dan alat tulisnya itu disediakan. Jadi tanpa menulis-nulis kamu nanti repot ya. Oke. Ya, berikutnya kita lanjutkan data. Ukuran pemusatan data yang berikutnya adalah modus. Ya. Perlu diingat lagi. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul. Jadi atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi ini kan data kelompok. Data kelompok berarti nanti dilihat manakah kelas yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Itu adalah modus untuk data kelompok. Baik, jadi data kelompok ini pada data kelompok berarti modus yang dipilih adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Oke, kita masuk untuk cara mencari modus. Berikutnya adalah rumus umum data kelompok untuk mencari modus. Oke, rumusnya ini dia. Ya, modus sama dengan B ditambah P per D1 dikali D1 per D1 tambah D2. Oke, apa B? Modus. Tepi bawah kelas modus. Si B ini adalah tepi bawah kelas modus. Lanjut. Ya, P adalah panjang interval kelas. Siapakah D? D1. Jadi ini ada D1, ada D2 ya, perhatikan. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Diingat ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas bukan kumulatif ya, beda dengan median. Ya, lanjut. Yang berikutnya D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya. Berarti nanti kalau kita menemukan kelas yang frekuensinya terbanyak, kita perhatikan frekuensi kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas sesudahnya. Karena ini akan dipakai ke dalam rumus. Baik, sudah dicatat ya rumusnya? Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Ya, perhatikan. Nah, berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan dalam tabel berikut. Kita perhatikan ya. Di sini berat badannya di sini ada interval kelas 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 61 sampai 65 dengan frekuensinya 1, 6, 12, 8, 3. Berarti kamu cek di sini di manakah frekuensi yang paling besar? Kita temukan di interval ketiga. Frekuensinya adalah 12 ya. Oke, berarti kamu ingat, kamu harus tahu D1-nya itu apa? Lihat frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya ada angka 6, berarti 12 dikurang 6. 6, itu D1 tadi ya. D2 tadi apa? 12 dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya adalah 8. Berarti 12 kurang 8. Oke, yuk kita lihat solusinya. Sudah dibaca data ya. Oke, kita udah dapati, saya kembalikan dulu. Saya lupa tadi. Ini di sini kamu lihat kelas modus tadi antara 51 sampai 55. Kamu perlu tepi bawah. Tepi bawah kelas modus itu adalah 51 kurang 0,5. Maka kamu akan dapati nilai 50,5 ya. Tepi bawahnya. D1-nya sudah dapat ya tadi 6, D2-nya adalah 4. Kita lihat solusinya. Oke, solusi dari data yang tadi. Tepi bawahnya 50,5, P-nya panjang kelasnya 5, D1-nya 6, D2-nya 4. Maka modusnya adalah 50,5 ditambah 5 dikali 6 per 6 tambah 4. Maka kamu akan peroleh data nilai modusnya adalah 50,5 ditambah 3 berarti 53,5 untuk data kelompok di atas. Bisa ya? Paham semuanya? Paham, Mem. Paham. Kita lanjut. Lanjut ya.
Lanjut, kita lanjut nih latihan pemecahan masalah. Jadi ada beberapa soal yang saya berikan di sini ya. Ya, nah, lihat ya. Ini masih soal yang sama seperti yang di awal ya. Untuk rata-rata sederhana. Kamu bisa lihat di sini antara 100 tinggi badan, data tabel tinggi badan siswa. Di sini kamu lihat ada 150 sampai 154. Kalau dilihat di sini angkanya besar ya. Kalau kita pakai cara satu, tentunya nanti nilai tengahnya ini 152 dikali angkanya, kamu akan ketemu angka yang besar. Maka ketika kamu ketemu data yang dia nilainya besar, maka kamu disarankan untuk menggunakan rata-rata, mencari rata-rata itu dengan cara yang kedua, menggunakan rata-rata sementara. Saya selalu ambil pilih rata-rata sementara itu di yang tengah. Biasanya selisihnya lebih sedikit. Oke. Nah, di sini disajikan tabel, boleh sambil dicoret-coret ya, Nak, tangannya. Panjang kelas 150 sampai 154, 155 itu frekuensi 3, 155, 159 itu frekuensi 6, 160 sampai 164, 9, kemudian 165 sampai 169, 8, dan 170 sampai 174 itu adalah 4. Jadi di sini kamu ketemu nilai tengahnya 152, 157, 162, 167, dan 172. Pilih rata nilai sementaranya itu 162, maka diperolehlah si D. D tadi adalah selisih dari rata sementara kita dengan nilai tengah yang kelas-kelas sebelumnya. Jadi diperolehlah 162 dikurang 152, hasilnya berapa? Min 10. Kemudian min 5, 0, 5, 10. Kan angkanya lebih sedikit kamu menghitungnya. Lebih mudah menghitung 3 kali min 10 daripada 3 kali 152. Kamu dapat isi FD adalah berapa? 30, min 30, min 30, 0, 40, 40. Jadi 3 kali min 10, 6 kali min 5, 9 kali 0, 8 kali 5, 4 kali 10. Dapatlah sigma FD tadi 20. Maka ratanya bisa kamu peroleh menggunakan rumus ya. Hasilnya adalah, ya bisa dilihat di layar ya Nak ya. Hasilnya rata-ratanya adalah 162,7. Ini untuk yang dia data kelompok rata-rata. Ya, yang berikutnya, waktunya udah sedikit lagi ya, tapi saya selesaikan sedikit lagi. Nah, kamu boleh buat coret-coret tabelnya dulu. Tapi nanti slide akan dikirim kok, ya. Oke. Nah, lihat di sini kamu punya rentangan data yang diminta adalah besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi 2 bagian sama banyak. Berarti berkaitan dengan apa ya 2 bagian sama banyak? Berarti berkaitan dengan median. Iya, ya. Berarti kita mencari median nih intinya dari data bahasa. Jadi pahami kalimat pertanyaan yang di atas. Di sana dari data yang di awal tadi, nih kamu untuk mencari median berarti median itu berada di mana? Kita jumlahkan dulu ini. Jumlahnya berapa? Ya, berarti dia dapatlah frekuensi yang dia kelas median. Oke. Setengah dari data ya. Kita lihat ya, setengah dari datanya ini tadi ada pada interval ketiga ya. Oke. Batas bawahnya 66,5, panjang kelasnya 6, F-nya itu frekuensi kelas kumulatif kelas median itu 22, dan F frekuensi mediannya 10, dan N-nya banyak datanya 46. Oke, saya berarti kamu akan dapati nilai mediannya itu adalah 67,1. Saya rasa paham ya, Nak ya? Lanjut. Ya, jadi besar pinjaman tadi kan data itu dalam 67,1 itu kan tadi dalam 1000. Berarti dikalikan 1000. Jadi besar pinjaman yang berada di tengah-tengah itu adalah 67.100. Itu untuk masalah yang kedua. Kemudian kamu bisa juga pakai data ukuran pemusatan data statistik ini dengan, nah ini dia. Di sini ini
Mudah ya. Di sini ditampilkan data. Boleh dicari datanya, nanti bisa dilatih latihan. Yang diminta dari data ini, ya, saya tunggu sebentar. Di sini dari data ini adalah berapa? Berapa yang diminta adalah paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan di daerah yang mana? Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan rupiah, 60 sampai 623, 63 sampai 65 10, 66 sampai 68 20, 69 sampai 71 15, 72 sampai 74 7. Oke. Jadi kita mau lihat nih modusnya. Modusnya tadi interval ketiga dengan frekuensinya frekuensinya tadi adalah berapa tadi frekuensinya si modus, kita kembalikan dulu ya, 20. Nilai terbesarnya berarti di antara 66 sampai 68 dalam ribuan ya. Oke. Maka kamu akan peroleh nilai modusnya itu adalah, masukkan ke rumus ya. Nah, ini hasilnya adalah 67,5. Oke. Jadi yang paling besar itu 67,5 dikali 10.000 hasilnya adalah berapa? 675.000 untuk untuk yang paling banyak mempunyai simpanannya. Oke, itu 3 masalah yang perlu dicari. Nah, ini adalah masalah yang dia mencari variabel, dia berkaitan dengan rata-rata. Di sini diminta jika nilai rata-rata data pada tabel berikut sama dengan 7, maka nilai X adalah, ini tabelnya. Jadi ini terbalik ya, rata-ratanya sudah diketahui, yang ditanya adalah salah satu frekuensi dari data yang diberikan. Ya, ini data tunggal ya, tapi harus paham juga. Ini yang terakhir kita peroleh dapat ya nak. Sama data tunggal kan langsung aja nih, nilai dikalikan frekuensi. Dapat nilainya fx itu kita dapati 184 tambah 8x, sedangkan f adalah 28 tambah x. Caranya sama, masukkan ke dalam rumus. Rumus mencari rata-rata sigma fx per f, maka 7 sama dengan 184 ditambah 8x per 28 ditambah x. Yuk, kita cari penyelesaian persamaannya, sama-sama dibagi 28 tambah X, maka hasilnya seperti ini ya. Maka dari sini kamu akan dapati nilai X sama dengan 7X dikurang 8X sama dengan 184 dikurang 196. Maka dapatlah nilai X-nya adalah 12. Jadi itu ada 4 soal yang berkaitan dengan masalah statistika yang bisa kamu gunakan rumus-rumus sebelumnya. Mungkin demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.